Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta alaina wa ala walidina wa an na'mala salihan tardah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas salihin. Mari kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ta'ala ara'aita man ittakhadha ilahahu hawah. Ai hal arafta man ittakhadha ilahahu hawah. Apakah kamu tidak tahu man seseorang ittakhadha yang menjadikan orang itu ilahahu hawahu, Tuhannya itu keinginannya, dia turuti semua keinginan yang ada dalam dadanya. Ingin zina dia lakukan zina, ingin judi dia lakukan judi, ingin marahi orang dia lakukan marahi orang. Itulah orang yang disebut mentuhankan hawa nafsu. Wahua, ayat ini adalah isyaratun, isyarat ila annal hawa ilahuhu, bahwa sesungguhnya hawa itu, keinginan itu adalah Tuhannya. Wa ma'buduhu, dan yang disembahnya. Fahuwa, maka orang itu abdul hawa, adalah hambanya hawa, hambanya keinginan, hambanya uang, hambanya jabatan. La abdullah, bukan hambanya Allah. Walidzalika, oleh karena itu, qala, berkata siapa? Amr bin As. Amr bin As ini salah seorang sahabat Nabi yang pada masa Khulafaur Rasyidin Umar bin Khattab, Amr bin As ini menjadi gubernur Mesir. Berkata Amr bin As ini kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hala menempati siapa asyaitonu, syaitan, baini, antara saya baina sholati, dan antara sholatku wa qiraati, dan ucap dan bacaan-bacaanku di dalam sholat itu. Jadi Amr bin As ini curhat kepada Kangjeng Nabi, ketika saya sholat kok setan mengganggu terus. Sholat saya, bacaan dalam sholat saya itu rupa-rupanya selalu diganggu oleh setan, sehingga saya sering melupakan Allah ketika mengucapkan bacaan-bacaan sholat itu. Ya, sekelas Amr bin As saja, sahabat Nabi yang mulia seperti itu, apalagi kita orang yang biasa-biasa ya. Nah, ini jawabannya. Faqala, jawaban Kangjeng Nabi, dzalika syaitanun yuqalu lahu Khanzab. Amr bin As, ketahuilah bahwa setan yang menggoda ketika kamu sedang sholat itu namanya setan Khanzab. Faidha ahsastahu, jika kamu merasakannya, maka fata'awwadz billah, mohon perlindunganlah kamu billahi kepada Allah, minhu, dari setan Khanzab ini. Watful, dengan cara meludah. Setelah kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian watful, meludahlah kamu an yasarika, ke sebelah kiri kamu. Setelah itu salasan, 3 kali. Jadi kalau kita sholat merasa terganggu oleh waswasi syaitan, ya, kalau para ulama kita di NU ya, itu mengajarkan sebelum mengucapkan usolli fardhu zuhri, usolli fardhu asri, maka ulama kita mengajarkan untuk membacakan surat An-Nas, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, sampai selesai. Nah, itu namanya kita sedang ta'awudz kepada Allah, sedang mohon perlindungan kepada Allah. Lalu ada spesifikasinya. Setelah itu kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, baru usolli fardhul maghribi. Allah, kalau memang masih ada waswasi syaitan yang mengganggu hati kita ketika kita mengucapkan takbiratul ihram, maka resep yang dilakukan oleh Kangjeng Nabi, yang disampaikan oleh Kangjeng Nabi kepada Amr bin As ini, bertawudz kepada Allah. Nah, kita lakukan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ternyata masih ada waswasi syaitan, lalu kita meludah ke sebelah kiri, 3 kali ya. Ya, tapi meludahnya bukan
tapalayat puluh itu ludah yang tidak ada airnya. Begitu ya. Kalau ludah yang ada airnya, istilahnya bukan tapalayat puluh ya. 3 kali itu lakukan itu. Insya Allah setan akan hilang dari tidak terlalu dominan untuk mengganggu sholat kita. Qala berkata Amr bin As, fafa'altu dzalika. Aku lakukan yang disampaikan oleh Rasul itu. Aku lakukan yang demikian itu, yaitu membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim sambil meludah ke sebelah kiri 3 kali. Fa'adhabahullahu anni, maka Allah menjauhkan setan dari saya. Innalil wudu'i syaitonan. Bahwasanya untuk wudu ini ada setan. Yuqallu walhan. Jadi setiap pekerjaan atau kebaikan kita ini, sebagian amal ibadah kita ini, selalu ada setan yang mengganggu, berusaha untuk mengganggu. Karena memang ini pekerjaan setan yang diminta oleh mereka di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mereka dikeluarkan dari surga. Boleh saya keluar dari surga, cuma saya minta, kata iblis itu dulu, supaya saya bisa mencari teman di neraka, yaitu anak cucunya Adam. Ya kata Allah, silakan, kalau memang kamu mau cari teman di neraka, silakan. Goda tuh anak cucu Nabi Adam. Tapi ketahuilah bahwa yang tidak akan tergoda illa ibadiya minhumul mukhlisun atau mukhlasun. Orang-orang yang tidak akan tergoda adalah orang-orang yang menjadi hambaku yang ikhlas. Setan itu tidak takut sama orang alim, tidak takut sama orang yang rajin ibadah, tetapi setan hanya takut kepada orang-orang yang ikhlas. Ini yang susah, menumbuhkan keikhlasan di dalam hati kita itu ya. Tetapi walaupun susah, kita harus tetap berusaha. Wala yamhu waswasa syaitan minal qalbi. Seseorang tidak akan bisa menghilangkan waswas syaitan, bisikan setan dari hati. Karena setan ini selalu ada dalam semua gerak-gerik kita. Mereka tidak mungkin bisa hilang dari dalam hati kita illa zikra ma siwa ma yuwassisu bi, atau illa zakaro ma siwa ma yuwassisu bi. Kalau dibaca zakaro berarti jadi fi'il madi yang fa'ilnya kepada man, atau kalau dibaca zikro menjadi usanna dari kalimat sebelumnya. Tidak mungkin seseorang itu dapat menghancurkan, menghilangkan godaan-godaan setan di dalam hati kecuali dia mengingat sesuatu yang tidak pernah dibisikkan setan. Apakah pernah setan membisikkan kita membaca Quran? Apakah pernah setan membisikkan kita untuk baca sholawat? Apakah pernah setan membisikkan kita untuk silaturahmi? Tidak mungkin, karena itu semua adalah nilai-nilai kebaikan yang memang setan berusaha untuk meninggalkannya, berusaha menggoda agar kita tidak melakukannya. Maka kalau kita merasa diganggu oleh setan, segeralah mengingatkan sesuatu, mengobsesikan sesuatu yang tidak pernah dibisikkan oleh setan. Li'annahu idza khatara atau khatira fil qalbi dzikru syai'in in adama minhu ma kana fihi min qablu. Karena begini, li'annahu itu domir sya'an. Kalau di dalam hati seseorang itu terbersit, mengingat syai'un fil qalbi dzikru syai'in, mengingat sesuatu, maka in adama minhu ma kana fihi min qablu. Apa yang diingat sebelumnya itu hilang. Kalau misalnya saya pengen makan, maka kemauan saya yang lain, tadinya saya pengen jalan-jalan umpamanya ya, jalan-jalan pagi atau ingin olahraga, tapi tiba-tiba di dalam hati saya ingin makan, maka keinginan olahraga itu dengan sendirinya hilang oleh keinginan makan, gitu. Walakinna kulla syai'in siwallahi ta'ala
wasiwa ma yata'allaqu bihi yajuzu aidon ayyakuna majalan lisyaitan. Akan tetapi perlu diketahui bahwasanya segala sesuatu selain dari Allah dan selain dari sesuatu yang ada hubungannya dengan Allah, yajuzu aidon ayyakuna majalan lisyaitan. Sangat mungkin itu menjadi majalan, itu medan tempur lisyaitan, bagi syaitan. Ya, kalau selain mengingat Allah dan selain sesuatu yang ada hubungannya dengan Allah, maka itu masih mungkin, ya juzu aidon itu masih kemungkinan hati kita menjadi tempat atau medan tempur bagi syaitan. Wa zikrullah wa huwa alladhi yu'minu janibuhu wa ya'lamu annahu laysa lisyaitan fi majalun wa la yu'aliju syaitan illa bididdihi. Wa zikrullahi, dan adapun zikir kepada Allah, ingat Allah, wa huwa alladhi yu'minu janibuhu, yang ingat Allah ini orang yang ada di sekitarnya atau pelakunya ini pasti merasa aman. Wa ya'lamu annahu laysa lisyaitan fi majalun, dan kalau ada orang yang mengingat Allah itu dipastikan bahwa tidak ada di dalam hatinya itu tempat untuk syaitan. Wala yu'aliju syai' illa bididdihi, sementara tidak mungkin bisa menghilangkan sesuatu kecuali dengan lawannya sesuatu itu. Wadiddu jami'i waswasy syaitan zikrullah bil isti'adzah wa tabarri anil hauli wal quwwah wa huwa makna qaulika a'udzu billahi minasyaitonir rajim wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kalau bisikan syaitan itu membisikkan sesuatu yang negatif, pasti tidak mungkin syaitan nyuruh sholat. Kalau misalnya dipaksakan sholat, setan itu pasti masih terus menggoda. Tidak mungkin setan nyuruh ikhlas. Nah, setan akan mempengaruhi kita untuk tidak ikhlas. Tidak mungkin setan menyuruh kita untuk khusyuk. Setan akan mempengaruhi hati kita untuk tidak khusyuk. Oleh karena itu maka tidak mungkin mengingat apa yang dilakukan oleh setan ini, ya, melakukan bisikan-bisikan setan ini, lawannya adalah dengan cara mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena hanya dengan mengingat Allah lah, ya, setan ini akan tidak mungkin punya tempat, tidak mungkin punya bagian, tidak mungkin punya medan di dalam hati kita untuk terus berputar-putar. Maka oleh karena itu, wadiddu jami'i waswasy syaitan, lawan dari semua bisikan setan, zikrullahi, adalah zikir kepada Allah, adalah ingat kepada Allah. Dengan cara apa? Bil isti'adzah. Dari kata-kata ista'adzah, yasta'idu isti'adzah, minta perlindungan. Wa tabarri anil hauli wal quwwah wa huwa ma'na qaulika a'udzu billahi minasyaitonir rajim wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dan kita akui bahwa memang tidak ada daya, tidak ada kekuatan, tidak ada daya upaya untuk menjalankan taat, wal quwwah wala quwwata, dan tidak ada kekuatan untuk meninggalkan maksiat illa billah, kecuali hanya dengan pertolongan Allah. Maka a'udzubillahi minasyaitonir rajim wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Inilah adalah salah satu metode kita untuk tidak diganggu oleh waswasy syaitan. Semoga kita panjang umur, sehat selalu, dan penuh berkah. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari kebodohan saya. Semoga Allah mengampuni dosa kita semua. Khidma sofa wa da'ma kadar wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.